duafa, teman-teman yatim, dan juga mungkin masjid-masjid yang sedang membangun, dan juga pondok-pondok pesantren yang sedang mendidik para tahfiz Quran. Ketika kami berada di rumah yang seperti itu, saya mengajak anak-anak untuk terus sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah kamu tertidur hanya untuk meninggalkan sholat. Dan jangan pernah kamu bekerja tanpa ada waktu berhenti untuk sholat. Alhamdulillah, sampai hari ini kami betul-betul menjalaninya, dan itu menjadi sebuah keimanan. Pada saat saya menjadi seorang Katolik, di dalam pikiran saya adalah mungkin itu adalah agama yang paling baik dan benar. Karena memang kami diajarkan oleh Bapak dan Ibu untuk taat beragama. Kami tidak memunculkan rasa kebencian terhadap Islam. Karena ayah kami adalah bagian dari warga yang sangat bisa merangkul Muslim itu menjadi teman. Kami pernah tinggal di satu wilayah di Jakarta Pusat, di mana kiri kanan kami itu adalah orang-orang Muslim, dan ayah saya menjadi seorang ketua RT-nya atau bahkan ketua RW-nya. Ayah saya termasuk orang yang bisa merangkul dari segi banyak agama. Tapi kami memang diajarkan oleh ayah dan ibu untuk tidak pernah merasa bahwa Islam itu tidak baik. Sampai hari ini di wilayah tersebut itu akhirnya punya seperti ikon bahwa keluarga kami itu adalah keluarga Katolik yang akhirnya semuanya Muslim. Begitu juga dengan bapak saya, akhirnya kembali menjadi Muslim karena pada saat mau meninggal beliau minta dimuslimkan saya, dan itulah yang menjadikan saya sampai hari ini tetap memilih Islam menjadi agama yang baik. Ini momen baik, ini momen baik-baik. Waktu ayah saya akan meninggal gitu ya, bukan akan, memang sudah dalam detik-detik proses kritis ya. Saya bertiga dengan kakak saya, qadarullah kakak saya masih ada yang Katolik, terus saya berdua dengan kakak saya yang sudah Muslim. Nah, kakak saya yang satu ini yang Katolik itu membisikkan gitu ke telinga ayah saya sebelah kanan itu dengan doa-doa Katolik. Dan itu terjadi ketika dibacakan doa-doa Katolik, ayah saya menolak. Seperti orang apa ya, kiri kanan gitu, seperti menolak, betul-betul tidak mau dibacakan seperti itu. Terus akhirnya saya bilang sama kakak saya, udah stop, mungkin bapak tidak ingin doa yang itu. Akhirnya saya sepakat dengan kakak saya yang yang sudah Muslim, kita bacakan Al-Fatihah. Dan ternyata beliau ambil tangan saya untuk ditaruh di dadanya, terus beliau ucapkan, aku ingin syahadat. Itu di detik-detik terakhir, aku ingin syahadat. Akhirnya saya dengan kakak saya Muslim itu mensyahadatkan bapak. Kami tuntun syahadat. Kami bacakan 3 kali. Setelah itu, dengan adanya Al-Fatihah, seperti yang tadi saya sampaikan, beliau tertidur tanpa ada sakratul maut. Dengan adanya syahadat 3 kali, lalu kami bacakan Al-Fatihah, kami betul-betul melihat bapak kami pulang dalam keadaan bersih, seperti tidak pernah dicabut. Yang kata orang sakratul maut itu berhenti di situ, tapi bapak kami betul-betul bersih, dan ada air mata yang menetes, tanda beliau bahagia pulang dalam keadaan kembali
menjadi seorang muslim. Makanya menurut saya tetap pada jalan saya untuk menjadi seorang muslim sampai hari ini. Karena ada tanggung jawab secara manusiawi juga, saya ingin kembali pulang dalam keadaan juga bertemu dengan Bapak Ibu. Tentu tujuan awal dan tujuan akhir adalah pulang dalam keadaan masuk surga. Pada masa kecil, saya sering sekali dibina oleh para biarawati gereja. Saya dilatih untuk menjadi perempuan tangguh yang hanya mereka ketika nanti saya dewasa bisa loh saya jadi biarawati, dan itu menjadikan mindset saya untuk jadi biarawati. Hanya karena pakaian yang saya lihat pada saat itu semuanya tertutup. Qadarullah, pakaian saya tertutup bukan sebagai biarawati tapi sebagai seorang muslim. Dan itu saya rasakan sekali ketika saya juga memutuskan untuk berhijab. Hati saya lebih tenang, pikiran saya lebih lurus. Semua pandangan-pandangan saya tertuju pada hanya satu tujuan, yaitu Allah saja. Tanpa ada, ya tadi, intinya dengan pakaian kita kelak ini akan dipertanggungjawabkan kan. Jadi pada saat untuk menjadi seorang biarawati itu ternyata dalam rencana Allah, bukan menjadi biarawati karena menggunakan pakaian biarawati, tetapi saya menggunakan hijab yang Allah ridhokan sampai hari ini seperti ini. Tentang biarawati tadi, ya untuk menjadi seorang biarawati itu kan kita tentu belajar mengenai agama-agama Katolik yang lebih kuat, tentang tarekat, lalu tentang kehidupan selibat. Nah, ternyata yang menarik adalah ketika saya berselibat untuk diri saya sendiri, Allah menginginkan saya membina anak-anak saya menjadi seorang single parent. Jadi cara Allah menjawabkan dalam kehidupan saya itu justru Allah tuntun ketika saya menjadi seorang muslim, bukan menjadi seorang Katolik tadi. Dan setiap doa-doa yang saya panjatkan di saat yang lalu itu justru terjawab semua ketika saya menjadi seorang muslim. Semua doa-doa saya sampai hari ini dijawab oleh Allah dalam keadaan saya muslim. Itu hebatnya Allah, luar biasanya Allah, itu saya rasakan betul tuh. Perjalanan hidup, perjalanan cinta, perjalanan luka-luka batin saya, itu semuanya Allah yang hapuskan, Allah yang murnikan kembali. Yang kata orang, ya siapa sih yang mau menjadi single parent dengan anak berkebutuhan khusus? Kan tentu nggak ada. Tapi kata Allah, hei kamu, dengan namamu seperti itu, dengan tujuan hidupmu 5.000 tahun sebelum kamu hidup, aku sudah gariskan, aku sudah tuliskan, maka hiduplah dalam keadaan yang kamu betul-betul menjadi seorang muslim yang baik. Sampai hari ini, yang benar-benar menjadikan saya belajar pada Islam itu ketika anak saya berkebutuhan khusus, ada surat di Al-Quran yang menyatakan bahwa ternyata anak-anak berkebutuhan khusus itu juga adalah ciptaan Allah yang tidak salah. Dalam surat An-Naba dan dalam surat Abasa. Awalnya saya merasa bahwa kenapa saya dikasih anak berkebutuhan khusus. Tapi ternyata ketika saya membaca surat An-Naba dan Abasa itu, disitulah Allah juga ingin tiupkan ruh pada anak-anak saya. Bahwa hai kamu manusia, setiap pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah itu semuanya sudah tertulis dalam Al-Quran. Dan itu tidak pernah saya temukan di dalam kitab suci. Tapi ketika saya membaca dalam surat Al-Quran, itu banyak sekali hidayah yang saya terima. Mulai dari pertemanan, mulai dari
bagaimana anak saya akhirnya bisa baik, proses hidupnya, mulai dari saya sendiri. Dan yang betul-betul menjadi kenceng saya yakin bahwa Islam itu juga baik. Pada saat tahun 2017, anak nomor 2 saya terdiagnosa kanker kelenjar getah bening stadium 2. Bisa dibayangkan dong, ketika single parent harus menerima diagnosa itu. Saya nggak punya uang. Saya hanya bilang, ya Allah, ini ridhomu kesekian kali. Kau minta anakku menjadi anak yang punya penyakit kanker, yang orang tahu bahwa sedikit saja nyawa lewat. Saya bilang sama Allah, Allah kalau boleh tolong hidupkan supaya saya bisa mengabdi pada dia dengan ridhomu. Kasih kesempatan saya untuk saya mencari rezeki dan dia sembuh. Lalu Allah sampaikan, gak usah khawatir, hai Irin, kamu gak punya uang, kamu pasti akan ada. Dan betul, ketika doa itu dipanjatkan dalam keadaan air mata yang turun melalui mukena kita, ketika kita memang betul-betul sujud dengan tangan seperti ini, itu Allah akan malu pada manusianya. Dan terwujud. Saya dapat dana dari banyak orang yang memberikan donasinya untuk kesembuhan anak saya. Saya bilang, ya Allah, kalau boleh saya tuker, mungkin saya, tapi saya minta sekali lagi anak saya disembuhkan dengan caramu, ya Allah, dengan jalanmu, ya Allah. Banyak donasi, alhamdulillah anak-anak saya sembuh, anak-anak saya bisa bangkit semua dari yang katanya orang semua itu terpuruk. Tapi disitulah Allah ingin bahwa saya tetap kuat, saya ingin Allah saya sabar, saya ikhlas, karena memang betul-betul cinta Allah itu adalah cinta yang ikhlas. Alhamdulillah anak saya sembuh, anak saya baik, dan sekarang sudah bisa sekolah lagi. Satu hal yang saya sampaikan kepada dia juga, tolong maafkan semua kejadian-kejadian yang sudah ada di depanmu, supaya Allah semakin ridho. Termasuk ketika saya mulai memaafkan semua orang-orang yang membuli saya, yang mengejek-ejek saya, bahkan yang juga pernah menjadi orang yang membuka luka batin saya, itu saya maafkan. Ketika manusia berani untuk memaafkan siapapun, maukah Allah itu akan buka segala sesuatunya dengan kemudahan. Itu saya percaya sekali. Rezekinya dimudahkan, derajatnya dinaikkan, ketangguhan imannya ditambahkan. Tapi satu kata Allah, jangan pernah lupakan sholat dan jangan pernah tinggalkan sedekah. Jangan. Maka hidupmu pasti akan diperbaiki oleh Allah dengan caranya, bukan maunya manusia, tapi betul-betul maunya Allah. Betul-betul maunya Allah. Sampai hari ini, alhamdulillah, anak saya dalam keadaan baik, kehidupan saya juga dalam keadaan baik. Kembali lagi kepada ridho Allah. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang Allah bilang nggak bisa, tapi Allah bilang tuntun, sabar, ikuti semua jalannya, ikuti alurnya, ikuti bagaikan air yang mengalir. Ya, maka itulah di situ Allah betul-betul tuntun. Ketika saya diminta menjadi tangguh seperti ini, cita-cita saya ingin membangun satu sekolah di mana bisa mengakses kebutuhan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini sudah menjadi bagian hidup dan pengabdian saya dalam dunia pendidikan. Saya ingin anak-anak tersebut bisa mengenyam pendidikan yang mereka punya kemampuan di bidang bakat dan minat,
ya boleh dibilang anak-anak berkebutuhan khusus itu kan nggak mudah untuk cari pekerjaan ya. Mereka juga tentunya akan menjadi pemikiran orang tua yang diamanahkan itu. Karena bagi saya, ketika saya punya sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, paling tidak saya sudah menolong orang tua yang ya boleh dibilang mereka sendiri khawatir. Tapi ketika ada sekolah yang bisa mengakses kebutuhan mereka untuk bekerja, mereka berkarya, mereka sama-sama menjadi orang-orang yang bermanfaat, itu buat saya sebuah anugerah. Karena saya percaya sekali ketika saya dititipkan anak berkebutuhan khusus, ketika banyak orang tua di sekeliling saya juga diamanahkan anak berkebutuhan khusus, satu hal Allah yang inginkan, atarifuni pada orang tua. Hai manusia, hai anakku, siapa yang menuntunmu di dunia mengenalku Allah Tuhan. Atarifuni. Ketika dia jawab orang tuanya, maka orang tuanya akan digiring masuk ke surga. Tapi ketika saya, itu menjadi kerahmatan buat saya bisa ikut masuk surga. Maka ketika saya punya sekolah, harapan saya adalah yuk kita sama-sama atarifuni untuk mengenal Allah melalui mereka, anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kuatkanlah hati kita sebagai orang tua ketika kita diminta untuk kembali dan atarifuni itu terjadi pada anak-anak kita, maka kita menjadi satu bagian yang di dunia termasuk pendidikan ini bisa diakses untuk mereka hidup. Mereka akan bahagia dan mereka akan menyebut nama kita untuk diambil, diangkat, masuk bagian di surga. Nggak ada yang lain. Kita hidup hanya untuk kembali. Kembali apa? Kembali pulang. Kembali pulang dalam keadaan sebaik-baiknya manusia yang sudah diamanahkan tadi. Tidak ada yang lain. Cinta kita itu kepada Allah, bagaikan Allah juga cinta kepada manusianya. Asal manusianya mau ikut dalam aliran arus yang Allah tuntun, nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Kembali dalam keadaan yang baik, kembali dalam keadaan yang bersih, dan kembali dalam keadaan yang kita lahir sendiri juga kan tidak membawa apa-apa. Maka pulangnya kita pun juga dalam keadaan baik, sebaik-baiknya yang Allah ridhokan. Kita ini hanya manusia yang tentunya berjalan dengan waktu. Setiap manusia punya amanah. Setiap manusia punya nama. Maka Allah itu kan sudah mengatur manusia ini untuk punya 4 ciri utama sebagai manusia yang kuat. Pertama, belajar terus dengan segala apa yang kita terima. Lalu hiduplah untuk memberi dan jangan pernah egois. Tentunya ketika kita punya 3 hal yang tadi, yang keempat menjadi ikhlas. Maka apapun di dunia pasti akan berjalan dengan sebaik-baiknya ridha Allah. Jangan ada permusuhan, jangan ada sikut-sikutan, dan jangan ada keinginan yang ini aku lebih benar, ini aku lebih baik. Nggak ada. Karena sejatinya perjalanan kita, asal-usul kita, sejatinya hanya kepada Allah. Yaitu fitrah manusia kembali lagi kepada Allah. Apapun, dengan keadaan agama apapun, hanya fitrah manusia kembali kepada Allah. Perjalanan kita itu perjalanan untuk yang menuju ke depan, bukan ke belakang. Maka perbaikilah waktu, perbaikilah ibadah,
perbaikilah diri kita. Ya mungkin boleh dibilang saya sendiri juga bukan orang yang baik, tapi ada sedikit harapan untuk tadi angeli anani ora keli, ikuti arus, maka Allah itu akan tuntun. Sejatinya kita sebagai manusia dan juga fitrahnya hanya satu, kembali kepadanya, yaitu Allah. Tadi sudah mendengarkan kisah saya, semoga menjadi sebuah inspirasi bagi kita kaum muslim, yang tentunya teman-teman seperjuangan saya, orang tua anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga mungkin para mu'alaf yang sedang meniti kehidupan, ataupun juga para teman-teman yang sedang merasakan luka batinnya. Dengan adanya cerita saya bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga bisa menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita tetap terus pada satu tujuan kita, yaitu kembali pulang dan menjadi rahmatan lil alamin. Hablum minanas dan hablum minallah. Teruslah berbuat baik terhadap kehidupan kita antar semua manusia, dan tentunya berbuat baiklah untuk kembali kepada rahiman Allah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dan juga di saluran-saluran yang lain. Segala kesempurnaan milik Allah. Saya manusia hanya bisa memperbaikinya, dan tentunya dengan semangat rahmat berkat melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah orang-orang yang terpilih, karena pulang kita itu tentu akan dilihat berdasarkan amal dan juga sedekah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.